Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan cara memasak bebek yang lebih besar. Itu karena kenapa dibilang lebih besar? Karena yang ini jadi 7 potong. Biasanya saya memberikan tutorial yaitu yang jadi 4 potong. Sekarang saya akan memberikan tutorial caranya bebek yang lebih besar itu jadi 7 potong. Ini dia, mari kita ikuti video dari saya. Ayo ikutin, ini cara masaknya. Ini dia bebeknya. Nah, seperti biasa masaknya. Ini sepertinya itu sama seperti cara masaknya, cuman bedanya apa? Dari segi pemotongan dan cara memasaknya. Nah, seperti biasa masukkan kepala dulu. Cari kepala, mana kepala ya? Kalau yang ini jangan kepala, jangan sama dada, jangan sama paha, harus yang dada. Karena yang paha harus ada di atasnya dada yang tengah. Nah, ini dia dada yang atas ada sayapnya. Biasanya saya yang memberikan tutorial itu jadi 4 potong, yang ini jadi 7 potong karena bebeknya lebih besar. Ini dada yang dimasukkan, jangan paha dulu, Pak, dada yang tengah. Ini dia dada yang tengah. Sama kepala juga dibarengin, nggak apa-apa. Seperti ini juga dimasukin dulu. Ini dia, ini karena ini bebeknya super jumbo. Biasanya saya yang berikan tutorial itu bebek yang jadi 4 potong, 4 bagian. Ini jadi 7 potong. Caranya beda, masaknya sama, cuman cara menaruh bebeknya yang beda-beda. Karena kenapa beda? Karena agar tidak hancur matangnya. Nah, kalau ini ditaruh duluan kan sayap-sayapnya ini bisa hancur. Karena kenapa? Setelah kepala dada tengah, nah ini kan nggak ada sayap. Kita keluar ya, ya. Cari. Keluar ya, sini aja ya. Ini saya tadi kan beli masih hidup, kalau nggak salah bobotnya hampir 3 kilo. Biasanya saya memberikan tutorial itu yang jadi 4 potong hanya 1 kilo lebih dikit. Ini hampir 30 per ekor, makanya dijadikan 7 potong. Nah, sekarang dada semua sudah selesai, tinggal paha. Ini pahanya. 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini dada masih ada. Taruh bawah. Ini juga. Pahanya 6 tadi, 7. Kepala 8, paha. Dadanya masih banyak. Kawan, mau. Dan 9, 10. Nah, ini dada masih banyak ini.
jadi 10 potong pahannya. Ini 10 ekor, ukuran bebek 10 ekor. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, masih banyak ini dadanya. Nggak apa-apa, ini bawah. 18. Ini dada masih ada lagi. 18. Tinggal nyari paha. Nah, itu nggak apa-apa, nanti taruh di bawah, di sebelah bagian bawah. Sekarang bagian dada yang ada sayapnya. Satu. Nih, nggak usah dihitung ya, karena ini 10 ekor, jadi 70 potong. Nah, ini dada, ini ke bawah. Nah, 19 paha. Rupanya masih banyak. Ini tadi nggak ngitung. Kalau sayap-sayap begini, yang penting ada di atas. Sambil kita hidupin kompornya. Ini di bawah. Yang penting yang ada sayapnya taruh di atasnya, yang nggak ada sayapnya. Masih 19. Pahanya masih 19. Tinggal satu lagi. Oh, ini dia. 20. 20 ini harus dimasukin ke bawah. Masukkan ke bawah. Tentunya teman-teman, kita harus membilas sampai bersih dulu ya. Sampai lendir-lendirnya nggak ada, karena kenapa? Biar tidak amis. Lendir-lendirnya kalau dibilas harus sampai bersih. Kalau masalah gaji sama lendir kan beda. Kalau gaji nggak apa-apa. Sekarang ayam. Ini ayam, ayamnya ini 17 potong. Nah, tadi belinya 17 potong. Ini soalnya ayam potong. 2, 3, 4, 5. Seperti biasa, yang ditaruh dulu adalah dada. 6, 7, 8. Sekarang paha. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi 17 potong. Sekarang setelah bebek sama ayam sudah masuk semua, sekarang bagian jeruan. Ini jeruan yang banyak, nggak usah dihitung. Ini jeruan, taruh di sebelahnya ayam. Ini saya pengalaman pribadi ya teman-teman, nggak pernah ada yang disembunyikan, nggak ada pernah yang disembunyikan. Ini pengalaman saya pribadi untuk buat nanti malam. Nah, sekarang masalah bumbu bebeknya. Ini ukuran bumbu bebek, kalau ukuran segitu ini sekitaran 4 mangkok. 4 mangkok. Soalnya sama ayamnya
sekitaran 17 sama 70 potong. Nah, jadinya jadi 87. Dan sini nggak diukur ya. Ini ukuran 4 mangkok. Ini teman-teman kalau ngasih airnya harus di atas bebeknya sama ayam. Jangan sampai di bawah. Ngasih bumbu sama airnya harus di atasnya ayam sama bebek. Nah, ini sudah masuk semua. Nah, ini sudah tertutup semua sama air. Karena kalau bebek yang lebih besar, bebek ukuran hampir 3 kilo itu amisnya lebih kuat masuk. Walaupun dibilas sampai bersih, itu amisnya masih terasa, tapi bilasannya harus cukup bersih, harus ditambahi daun jeruk. Ini bumbu seperti biasa, tapi harus ditambahi daun jeruk biar amisnya hilang. Karena bebek yang lebih besar itu amisnya lebih kuat, harus ditambahi daun jeruk. Tentunya daun jeruknya ini harus dibilas dulu sampai bersih juga. Yang penting kebersihan diutamakan. Sekarang tinggal pengasihan garam. Kalau ukuran segitu garamnya harus 25 sendok. Ini garam ukuran 25 sendok. Yang penting adalah secukupnya. Kalau teman-teman mau belajar masak segini besar, banyaknya harus 25 sendok. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. 25 sendok. Harus diratakan. Nah, ini airnya akan ada di atas bumbu sama ikannya. Biar bumbu-bumbunya meresap semua sama ikannya, sama bebek, sama ayamnya, sama rempelongnya juga. Setelah itu ditutup sampai mendidih. Jangan lupa dilihatin kalau sudah mendidih, sudah cukup. Sebenarnya sama, cuman beda penaruhan aja ikannya, bebeknya maksud saya. Dari kepala, dada tengah, setelah itu paha. Kalau bebek jadi 4 potong, kepala, paha, dada yang ada sayapnya. Kalau ini kan jadi 7 potong, kepala, dada tengah, paha, setelah itu dada yang ada sayapnya, belakangan. Setelah itu ayam sama rempelo hatinya. Itulah teman-teman
Mari kita tunggu sampai mendidih. Nah, sekarang mari kita lihat apakah dia sudah mendidih. Rupanya sebentar lagi. Daging ayamnya harus dimasukkan ke dalam airnya agar bumbunya meresap semua. Inilah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Maksud saya tidak pernah merahasiakan apa yang saya jual. Ini adalah pengalaman pribadi saya. Lalu kubuka semua proses-prosesnya gimana. Tutup lagi. Nah, karena sekarang saya sudah masak dengan sambal. Ini dia sambalnya, meletup-meletup. Sampai ke pinggir. Apalah, biasa. Karena saya tidak bisa memberikan tutorial bebarengan sama sambal, harus sendiri-sendiri karena teman-teman yang mau belajar agar tidak bingung. Mari kita lihat lagi. Wow, ini sudah mendidih cukup di sini teman-teman. Sekarang masukkan ususnya. Karena sudah mendidih, masukkan ususnya. Ini untuk ususnya rempelo, untuk ngebulati rempelo hati. Jadi rempelo hatinya dibulat-bulatin sama usus. Nah, setelah itu mari kita matikan. Tutup lagi karena sudah mendidih. Matikan kompor. Nah, setelah dimatikan, tunggu sampai 1 jam. Kita harus menunggu sampai 1 jam agar daging bebeknya empuk sama ayamnya, biar bumbu-bumbunya meresap semua ke dalam. Kita harus menunggu 1 jam, harus sabar. 1 jam lagi kita harus diangkat karena itu sudah cukup kematangannya untuk bebek sama ayam sama rempelo semuanya. Ini dia setelah 30 menit kita harus cek, takut ada yang mateng. Nah, rupanya ayamnya sudah mateng. Kita angkat ayamnya dulu. Ini sudah 30 menit ayamnya sudah matang. Karena ayam itu tidak sama bebek. Terkadang matangnya itu bareng, terkadang tidak. Karena ini ayamnya ayam potong, harus diangkat satu-satu. Nah, ini ususnya harus diangkat juga. Harus dicelup-celupin karena ini minyaknya akan ikut ususnya. Sayang kan kalau minyaknya nggak diambil. Ada yang belum matang, ada yang matang, harus diambil minyaknya. Sayang kalau nggak diambil. Lumayan dah untuk jualan nanti malam. Karena ini bebek yang sangat besar sekali, jadi 7 potong, minyaknya sangat banyak. Harus diambil minyaknya, kalau nggak diambil sayang. Ini juga
yang mengharumkan. Kalau menggoreng bebek, minyak bebek ini juga bisa mengharumkan, bisa baunya bisa kemana-mana. Karena baunya minyak dari bebek ini lebih sedap daripada minyak biasa. Ini lumayan, ini dapat sekitaran 2 literan. Wah, masih banyak. Wah, lihat ayamnya. Sebentar lagi ayamnya juga diangkat, tapi kurang dikit. Tapi kalau ini sudah lebih dari 30 menit, nanti bebeknya harus kita lihat juga, karena bebek itu patokannya belum tentu 1 jam, tapi yang paling lama itu 1 jam. Kalau bebeknya sudah matang, itu walaupun belum 1 jam itu sudah cukup. Tapi kalau masalah 1 jam itu juga yang paling lama. Kalau 1 jam itu harus diangkat, jangan dilihat lagi. Ini kan bebeknya. Kalau mau lihat caranya bebek, harus diginikan dulu, dicabik-cabik. Kalau sudah bisa dicabik, itu artinya sudah matang. Kalau belum bisa, itu belum bisa. Karena ini masalahnya 30 menit ini belum matang karena masih keras. Kita harus tunggu dulu sampai matang. Nah, kalau ini dicabik-cabik masih keras. Nah, karena ayamnya juga masih ada belum matang, harus ditutup kembali, nunggu 1 jam. Nah, kita harus lihat lagi. Sekarang kemungkinan rempelonnya sudah matang. Coba lihat. Nah, ini dia. Oh iya, sudah matang. Harus diangkat. Harus diangkat. Ini rempelonnya harus diangkat. Kalau ayamnya ada yang matang, ada yang belum. Hati-hati ya teman-teman kalau mengangkat rempelo. Masalah apa? Rempelo itu sangat gampang sekali hancur. Kita harus hati-hati, pelan-pelan, dengan sabar dan telaten. Ini dia penampakannya. Wow. Wah, ini mantap sekali kan? Janganlah ragu teman-teman kalau mau belajar tentang memasak bebek, karena saya tidak pernah menutup-nutupi. Saya selalu memberikan tutorial dengan konsisten. Kalau masih kurang jelas, nggak apa-apa, bisa tanya, bisa komen. Saya akan selalu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Setiap ada komenan, saya akan selalu menjawab. Karena ini tutorial tentang memasak, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar memasak bebek untuk usaha bebek goreng. Karena rempelnya sudah selesai, tutup lagi. Karena ayam sama bebek yang sisa tadi belum matang. Nah, sekarang mari kita lihat lagi ayam. Ini bebek, ini ayam. Ini bebek, maaf, belum juga. Harus hati-hati untuk mencari ayamnya, karena sekarang sudah waktunya ayam mengangkat ayam. Wah, ini sudah matang. Ini dia. Lihat, ini sudah matang. Harus diangkat semua.
Wah, ini dia penampakannya, harus diangkat semua. Ini karena sudah 1 jam. Kalau sudah 1 jam nggak butuh dilihat, karena kalau sudah 1 jam itu sudah matang semua. Tinggal ngangkat, diserok. Nah, ini cukup di sini dulu lah teman-teman, semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.